Calon Sultan mempersembahkan 10 sifat yang menarik dari orang yang suka menyendiri. Meskipun kita hidup dalam budaya sosial, ada sekelompok orang yang suka menyendiri. Mereka sering disebut antisosial. Meskipun mereka jelas bukan orang yang paling sosial, bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain. Ini hanya berarti mereka menikmati kesendirian dan tidak merasa membutuhkan orang lain setiap saat. Mereka mungkin memiliki lingkaran kecil teman dekat atau anggota keluarga, tapi mereka lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu. Hal ini mungkin tampak aneh bagi sebagian orang, tetapi ada banyak kualitas luar biasa dari orang-orang yang suka menyendiri. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kualitas tersebut, dan mengapa penting untuk menerimanya bagi diri sendiri dan orang lain. Nomor 1. Mereka sangat mandiri. Salah satu kualitas yang paling menakjubkan dari orang yang suka menyendiri adalah kemampuan mereka untuk mandiri, lebih memilih untuk mengurus segala sesuatunya sendiri daripada bergantung pada orang lain. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi keberadaan mereka atau membuat mereka bahagia. Mereka tidak masalah menghabiskan hari-hari mereka sendirian, melakukan apapun yang membuat mereka merasa puas. Orang-orang ini tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut untuk keluar ke dunia dan mewujudkannya dengan cara mereka sendiri. Nomor 2. Mereka memiliki rasa kesadaran diri yang tinggi. Tipe orang yang suka menyendiri, cenderung memiliki kesadaran diri yang kuat. Mereka seringkali selaras dengan pikiran dan perasaan terdalam mereka, memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana perilaku dan keputusan mereka berdampak pada kehidupan mereka. Mereka juga sangat menyadari kebutuhan dan batasan mereka sendiri, sehingga lebih mudah untuk mengenali ketika ada sesuatu yang tidak beres, atau jika suatu situasi mungkin bukan yang terbaik bagi mereka. Nomor 3. Mereka matang secara emosional. Orang yang menikmati kesendirian cenderung lebih percaya diri dan stabil secara emosional, yang penting untuk menjaga hubungan yang baik dan menghindari konflik. Mereka cenderung lebih rasional tentang berbagai hal, dan mereka lebih baik dalam mengenali ketika mereka merasa dengan cara tertentu karena sesuatu yang eksternal daripada sesuatu yang internal. Mereka juga lebih cenderung berpikir sebelum bertindak, yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari kekhawatiran. Nomor 4. Mereka adalah pemikir yang mandiri. Orang yang menghabiskan banyak waktu sendirian cenderung menjadi pemikir dan pemecah masalah yang mandiri, yang mampu menghasilkan solusi kreatif. Mereka juga lebih cenderung mengenali pola dan berpikir secara strategis. Dan karena mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, orang-orang ini tidak membiarkan pendapat orang lain membuat mereka keluar jalur. Selain itu, merasa nyaman dengan kesendirian memberi mereka keberanian untuk mengambil risiko, dan mengeksplorasi peluang baru tanpa harus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain atau terpengaruh oleh mereka. Nomor 5. Mereka hebat dalam mengatur waktu dan sumber daya mereka. Mereka yang lebih suka menyendiri biasanya sangat terorganisir dan disiplin. Mereka tahu bagaimana mengatur waktu mereka, dan mereka pandai bertahan dengan suatu tugas sampai selesai. Kualitas ini dapat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak menjadi terganggu atau kehilangan alur pemikiran mereka. Hal ini juga membantu mereka merencanakan pekerjaan dan menindaklanjutinya. Nomor 6. Mereka tahu cara menghibur diri sendiri. Sendirian tidak harus membosankan. Faktanya, orang yang merasa nyaman dengan kesendiriannya mereka sendiri memiliki banyak kesenangan saat sendirian. Mereka tidak merasa perlu untuk mengisi setiap detik dalam hidup mereka dengan persahabatan. Mereka tahu bagaimana menghibur diri mereka sendiri. Dan karena mereka cenderung memiliki berbagai minat, mereka hebat dalam menemukan cara untuk membuat sebagian besar waktu istirahat mereka. Nomor 7. Mereka bangga dengan pekerjaan mereka. Salah satu kualitas yang paling mengesankan dari mereka yang menghabiskan banyak waktu sendirian adalah pekerjaan mereka dan etika mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya ingin sesuatu yang dilakukan, mereka memastikan bahwa hal itu dilakukan dengan baik. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya berusaha ke dalam sesuatu, jika itu tidak akan dilakukan dengan benar.
Mereka juga tahu bahwa ketika Anda mencurahkan segenap hati dan jiwa Anda ke dalam sesuatu, hasilnya akan jauh lebih baik. Nomor 8. Mereka memiliki standar yang lebih tinggi untuk hubungan mereka. Mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk menyendiri sebenarnya sangat baik dalam menjalin hubungan. Dan itu karena mereka memiliki standar yang lebih tinggi untuk orang-orang yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan kecil kemungkinannya untuk menerima seseorang yang tidak tepat, sehingga mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih baik secara keseluruhan. Mereka mencari seseorang yang mereka lihat yang mereka anggap cocok dengan nilai-nilai, minat, dan tujuan mereka sendiri. Dan karena mereka tidak ingin berkompromi dengan hal-hal tersebut, mereka lebih dari bersedia untuk menunggu sampai orang yang tepat datang. Nomor 9. Mereka intuitif dan berwawasan luas. Tidak mengherankan, orang yang suka menyendiri memiliki banyak waktu untuk berpikir. Hasilnya, mereka cukup intuitif dan berwawasan luas, dan mereka tahu bagaimana memanfaatkan kualitas tersebut. Mereka juga sering kali lebih tertutup, membuat mereka menjadi pendiam dan jeli. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengamati perilaku manusia lebih dekat, memberi mereka keuntungan dalam hal memahami orang dan hubungan. Nomor 10. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Karena mereka yang senang menghabiskan waktu sendirian cenderung sangat sadar diri dan mawas diri, mereka tidak segan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha melakukan perbaikan. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada mereka, dan mereka tidak mengasihani diri sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, mereka membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa di lain waktu, segala sesuatunya akan berjalan lebih baik. Pada akhirnya, kita semua memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi keadaan unik kita dan preferensi. Bagi mereka yang menikmati kesendirian, hal ini bisa menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan pemahaman yang lebih dalam memahami diri sendiri. Meskipun ini bisa menjadi jalan yang menantang untuk dilalui, itu juga bisa menjadi jalan yang bermanfaat, dengan potensi untuk membuka jalan baru untuk eksplorasi dan pertumbuhan pribadi. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menghargai luar biasa dari mereka yang suka menyendiri. Mereka adalah bukti dari kekuatan ketangguhan, ketabahan, dan keberanian untuk mengikuti jalan sendiri. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan dengan teman-temanmu, sehingga kami dapat terus membuatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.